para mahasiswa dan mahasiswi, perlu juga kita menguasai tipe-tipe kalimat. Ada 4 tipe kalimat. Tipe yang pertama disebut declarative sentence. Apa artinya? Declarative sentence pada umumnya kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan, yang menguraikan berbagai macam hal atau topik. Banyak digunakan untuk tukar informasi. Kalimat pernyataan, katakanlah secara singkat. I just meet your father at the school. Saya baru saja bertemu bapakmu di sekolah. Ini kan penjelasan. Let me tell you about my family. Izinkan saya mengatakan kepadamu tentang keluargaku. I want to know about this very special topic of biology. Saya mau tahu topik khusus dari biologi. Ini kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat tanya, interrogative sentence. Bertanya tentang berbagai hal. Kalimat yang meminta jawaban dari lawan bicara, interrogative sentence. Contoh, who is this big man? Siapakah orang yang besar ini? How do you go to Wekabubak? Ini adalah kalimat-kalimat tanya. Minta penjelasan, minta informasi, minta jawaban. Can I borrow your pen? Yes, you can. Jawabannya. Dapatkah saya pinjam pulpenmu? Ya, dapat. Itu jawabannya. Yang ketiga disebut kalimat imperatif. Imperative sentence. Anda menjadi bos. Memerintahkan sesuatu. Komando orang lain. Stop talking in the church. Berhenti bicara dalam gereja. Go away, I don't like you. Menjauh, saya tidak suka kau. Knock it off, ini idiom. Artinya, berhenti, stop. Shut up, diam. Students, listen carefully. Anda meminta sesuatu sebagai tuntutan. Anda memerintah seorang. Anda mengatur orang lain. Bahkan dengan kasar Anda mengusir seorang teman. Don't ever come to my house anymore. Jangan pernah datang ke rumahku lagi. Kalimat perintah. Lalu yang keempat disebut kalimat seru, exclamatory sentence. Kalimat-kalimat yang secara kuat mengungkapkan perasaan, strong feeling, entah gembira, entah marah, entah mendesak. Wow, I like your shirt. Waduh, saya senang bajumu. Wonderful. What a man you are. Orang apa kau? Itu kalimat seru. Fantastic.
Wow, I am so impressed with your style. Saya terkesan dengan gayamu. Orang yang ditanya, diberitahu dengan malu-malu. Oh, you think so? Oh, okay, thank you, that's all right. Jawaban atas kalimat eksklamatory. Kalimat-kalimat ini dipakai terus-menerus dalam percakapan. Namun kebanyakan kalimat yang kita bisa lihat atau kita pakai itu lebih declarative sentence. Kadang-kadang ada interrogative sentence. Ini kalimat-kalimat yang perlu dikuasai. Yang terakhir ini amat penting juga. Kelanjutan tentang pola kalimat. Apa itu pola kalimat? What is sentence pattern? Sentence patterns is all about the elements used to form a sentence completely and rightly, lengkap dan benar. Nah, saya mau beri contoh beberapa pola. Pola dasar itu hanya ada 2 unsur. Kita pakai istilah sedikit baru. Biasanya disebut subject and predicate, tetapi umumnya disebut secara lain subject and verb. Contoh, we relaxed. Kami sedang relax. I sleep. Cukup. Ditambah atau tidak ditambah sudah tahu. Saya tidur. Ini paling dasar. Sebuah kalimat sudah lengkap bila ada 2 unsur utama, subjek atau pelaku, kata kerja, predikat atau verb. Yang kedua, ada 3 unsurnya. Pola ini terdiri dari 3 unsur. Subjek, predikat, objek. Atau subject, verb, object. Disingkat SVO. S plus V plus O. I read a book. They play football. We eat banana. Ada subjek, ada verb, ada objek penderita. Apakah bisa ditambah? Bisa saja. Tergantung apa yang mau kita komunikasikan. Kita bisa tambah komplement. Baik pola pertama maupun pola kedua. Contoh. We sing. Subjek we, verb sing. Kalau mau ditambah objek bisa saja. We sing a song. Tetapi pada umumnya dipandang 2 unsur sudah lengkap, subject and verb. Sedangkan yang kedua bisa juga ditambah, subject, verb, object. Bisa ditambah komplement atau adverbial. Adverbial juga disebut sebagai keterangan. Contoh, my brother sing a very beautiful song in his bedroom. Saudaraku menyanyi sebuah lagu dengan indah di kamar tidurnya. Lengkap. Tetapi umumnya patokannya hanya 3. Subjek, verb, objek. Sedangkan yang ketiga, subjek plus verb plus komplement. Nah, subjek tambah verb tambah keterangan pelengkap atau komplement. Umumnya kalimat pola ini biasanya muncul dalam kata kerja, kata bantu to be.
They are diligent farmers. Mereka adalah petani-petani yang rajin. Sudah lengkap. Subjek they, kata kerja verb is, mohon maaf, are, sedangkan keterangan pelengkap yang menjelaskan subjek itu farmers. Atau kata kerja lain, dan umumnya kata kerja intransitif. We go to Wekuri by bus. We go to Wekuri saja sudah cukup. Subjek, verb, dan keterangan pelengkap, keterangan tempat. Kalau mau cara dengan this, by bus. Atau kita menggunakan kata kerja intransitif yang lain. My parents always walk in a park. Orang tuaku selalu berjalan-jalan di taman. Subject, verb, complement. Nah, demikian juga kalau kita menggunakan linking verb. Ada beberapa linking verb, kata kerja penghubung subjek dan keterangan. My friend becomes a soldier. Temanku menjadi seorang tentara. Siska becomes a professor. Siska menjadi seorang profesor. Kita akan pelajari linking verb ini lebih jauh dalam pertemuan-pertemuan berikut. Causative verb. Dia juga hanya memiliki 3 elemen dari pola. Subject plus verb plus complement. Contoh linking verb. My little brother gets so angry with his dog. Adik laki-lakiku menjadi marah dengan anjingnya. Freddy makes me clean the toilet. Freddy memaksa saya membersihkan toilet. Kita akan bahas lain kali lebih jauh. Dan yang keempat, causative verb. Kata-kata kerja yang mempengaruhi orang lain. Dengan paksa, dengan halus, dengan mengajak. Contoh yang bernada paksa. My father makes me clean his car. Itu causative. His face turns red. Mukanya menjadi merah. You look cool. Kau nampak keren. Demikian contoh kata kerja yang memiliki 3 pola saja. Subject, verb, complement atau keterangan. Nah, pola yang keempat adalah kalimat yang memiliki subjek, verb, objek langsung, dan objek tidak langsung. Boleh ditambah adverbial, bisa saja keterangan, tapi cukup kita lihat dulu secara sederhana. Subjek plus verb plus indirect object plus direct object. Contoh, Presiden Jokowi sent me a letter. Presiden Jokowi subject, sends verb atau predikat. Mana objek langsungnya? Jangan bilang me. Objek langsungnya adalah a letter. Me, objek tidak langsung, indirect object. Kalimat ini bisa dirubah untuk membuatnya lebih jelas. Contoh, Presiden Jokowi sends a letter to me. Presiden Jokowi sends a letter to me, kepada saya.
Ini pola yang keempat. Pola yang kelima, subject plus verb plus object complement. Subjek tambah kata kerja, tambah objek, tambah keterangan objek. My family call me crazy. Keluargaku memanggil saya gila. Gila ini adalah pelengkap untuk objek saya. We call that black student raksasa or playboy. No, you have to use adjective. They call that big man arrogant. Subjeknya adalah big man, call, memanggil. Objeknya big man, arrogant, keterangan. Beberapa contoh lain tentang kalimat yang memiliki subjek, verb, objek, dan objek complement. My mother loves rose flowers with fragrance. Mamaku menyukai bunga mawar dengan aroma harum. Sekian dulu beberapa contoh. Kita kuliah sudah lumayan panjang lebar. Saya khawatir kamu sudah jenuh. Nanti akan kita bahas lebih jauh untuk memperdalam dalam kuliah tatap muka berikut. Thank you.